Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat sejak tahun 2004 sampai 2014. Ia merupakan presiden pertama di era reformasi yang terpilih melalui pemilihan umum secara langsung. Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla terpilih dalam pemilu presiden 2004. Ia berhasil melanjutkan pemerintahannya untuk periode kedua dengan kembali memenangkan pemilu presiden 2009. Kali ini bersama Wakil Presiden Budiono. Yudhoyono yang dipanggil Sus oleh orang tuanya, melewatkan sebagian masa kecil dan remajanya di Pacitan. Ia merupakan seorang purnawirawan militer. Selama di militer, ia lebih dikenal sebagai Bambang Yudhoyono. Karir militernya selesai ketika ia diangkat oleh Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada tahun 1999 dan menjadi salah satu pendiri Partai Demokrat. Pada pemilu Presiden 2004, keunggulan suaranya dari Presiden petahana Megawati Soekarno Putri membuatnya menjadi presiden pertama yang terpilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono lahir di Pacitan, Jawa Timur pada 9 September 1949 dari pasangan Raden Soekoco dan Siti Habibah. Ketika masih berusia remaja, ia pernah tercatat sebagai salah satu anggota GSNI atau Gerakan Siswa Nasional Indonesia, salah satu organisasi bawahan PNI yang setara dengan PII atau Pelajar Islam Indonesia Masyumi. Seperti ayahnya, ia pun berkecimpung di dunia kemiliteran. Susilo Bambang Yudhoyono menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Jawa Timur. Setelah lulus SMA, ia masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI dan lulus pada tahun 1973 sebagai lulusan terbaik. Ia menerima penghargaan Adi Makayasa. Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikan militer dan akademik di dalam dan di luar negeri, antara lain di Infantry Officer Advanced Course di Fort Benning, Amerika Serikat, serta meraih gelar master dari Webster University, Amerika Serikat dalam bidang manajemen, dan gelar doktor dalam bidang politik dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, masa pemerintahannya dikenal sebagai era stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan diplomasi internasional, meski tidak lepas dari tantangan dan kritik. Periode pertama 2004 hingga 2009, konsolidasi demokratis dan pemulihan ekonomi berhasil meredam ketegangan politik pasca reformasi dengan pendekatan rekonsiliasi. Tsunami Aceh 2004. Ujian besar pertama pemerintahannya, SBY merespon cepat dengan membentuk BRR, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan menjalin kerjasama internasional untuk pemulihan. Pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 5 hingga 6%, didukung oleh kenaikan harga komoditas dan kebijakan fiskal hati-hati. Memperkuat desentralisasi dengan revisi UU Otonomi Daerah, kontroversi lumpur Lapindo 2006 menjadi isu lingkungan dan sosial yang belum terselesaikan tuntas. Periode kedua tahun 2009 hingga 2014, diplomasi global dan tantangan dalam negeri. Pemilu 2009, SBY terpilih kembali dengan 60,8% suara, menunjukkan dukungan publik yang kuat. Ekonomi dan krisis global 2008 hingga 2009. Indonesia termasuk sedikit negara yang tidak mengalami resensi berkat ketahanan sektor keuangan. Infrastruktur, pembangunan tol Trans Jawa, dan proyek strategis lainnya dimulai, meski banyak yang belum selesai di akhir masa jabatannya. Korupsi Partai Demokrat 2010 hingga 2013. Skandal korupsi melibatkan elit partai merusak citra SBY sebagai pemimpin reformis. Diplomasi internasional. Indonesia bergabung dalam G20, Forum Ekonomi Global. SBY aktif dalam isu perdamaian ASEAN dan perubahan iklim. Dijuluki The Gentleman President oleh media internasional. Erupsi Merapi 2010 menunjukkan peningkatan kapasitas penanganan krisis dibanding masa lalu. Setelah resmi menjabat sebagai Presiden ke-6 Republik Indonesia pada tahun 2004, Susilo Bambang Yudhoyono atau yang akrab disebut SBY menghadapi berbagai tantangan, mulai dari masalah ekonomi hingga stabilitas politik dan keamanan. Namun, di tengah badai itu, beberapa hal penting berhasil ia torehkan yang memberi warna tersendiri dalam perjalanan sejarah bangsa. Salah satu pencapaian terbesar di masa pemerintahannya adalah stabilitas ekonomi makro.
Dalam kurun waktu 10 tahun, Indonesia berhasil keluar dari tekanan krisis yang berkepanjangan. Produk domestik bruto meningkat, inflasi terkendali, dan cadangan devisa negara melonjak drastis. Tidak hanya itu, Susilo Bambang Yudhoyono juga dikenal lewat kebijakan bantuan langsung tunai atau BLT yang menjadi tonggak awal perlindungan sosial. Di sektor pendidikan, lahirlah program BOS, yaitu Bantuan Operasional Sekolah, yang dimana program ini membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk tetap bersekolah. Dalam skala yang lebih luasnya, pemerintahan juga menorehkan catatan penting dalam hal reformasi birokrasi, penanggulangan terorisme, desentralisasi, dan otonomi daerah, serta penguatan peran Indonesia dalam forum global seperti G20 dan isu perubahan iklim. Tidak hanya memperkuat fondasi ekonomi yang relatif stabil, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono juga mendorong pembangunan infrastruktur dasar bahkan di tengah krisis global ini. Walau tentu tak lepas dari kritik dan kontroversi, keberhasilan-keberhasilan inilah menjadi pijakan penting dalam proses transisi Indonesia menuju negara demokrasi yang lebih matang dan stabil secara ekonomi. Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono selama 2 periode dari 2004 hingga 2014 dikenal sebagai era transisi demokrasi yang penuh tantangan. Di balik berbagai pencapaian, muncul pula sejumlah kontroversi yang besar, mengguncang kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan institusi negara. Berbagai kasus korupsi, konflik antar lembaga, hingga kebijakan politik yang menuai pro dan kontra. Berikut adalah 7 kontroversi yang paling menonjol selama masa pemerintahannya. Yang pertama, kasus Bank Sentri. Pada November 2008, pemerintahan menyelamatkan Bank Sentri dengan dana talangan sebesar 6,7 triliun. Angka ini menuai kritik karena dianggap tidak transparan dan diduga terkait dengan pendanaan kampanye Partai Demokrat pada pemilu 2009. Kasus ini memicu pembentukan panitia khusus atau pansus di DPR. Namun hingga akhir masa jabatan SBY, kasus ini belum tuntas. Kedua, kriminalisasi KPK dan konflik cicak versus buaya. Pemerintahan SBY diwarnai konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan kepolisian. Penahanan 2 pimpinan KPK, Bibit Samadrianto dan Chandra M. Hamzah, atas tuduhan suap yang tidak terbukti memicu gerakan publik cicak versus buaya. Kasus ini mencoreng citra pemberantasan korupsi di era SBY. Yang ketiga, kasus mafia pajak Gayus Tambuna. Pegawai pajak Gayus Tambuna terlibat dalam skandal penggelapan pajak sebesar 24 miliar yang melibatkan aparat penegak hukum termasuk jaksa, polisi, dan hakim. Yang keempat, ada proyek Hambalang dan skandal Partai Demokrat. Proyek pembangunan pusat olahraga di Hambalang menjadi sorotan setelah terungkap adanya korupsi yang melibatkan petinggi Partai Demokrat, termasuk Ketua Umum Anas Urbaningrum dan Bendahara Umum Muhammad Nazarudin. Yang kelima, kontroversi UU Pilkada 2014. Menjelang akhir masa jabatannya, SBY menghadapi kontroversi terkait disahkannya UU Pilkada yang mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD. Meskipun awalnya menyetujui, SBY kemudian menolak dan menerbitkan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang untuk membatalkan UU tersebut. Maka, untuk menghilangkan ketidakpastian hukum di masyarakat, saya juga menerbitkan Perpu nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang isinya menghapus tugas dan wewenang DPRD untuk memilih kepala daerah. Yang keenam, ada konflik perbatasan dengan Malaysia. Penangkapan 3 petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh polisi di Raja Malaysia di perairan Tanjung Berkit memicu ketegangan diplomatik dan gelombang nasionalisme di Indonesia. Dan untuk yang terakhir, Sekretariat Gabungan Koalisi. Pembentukan Setgab oleh SBY sebagai wadah partai koalisi pemerintahan menuai kritik karena dianggap menggaburkan batas antara eksklusif dan legislatif, serta menimbulkan ketidaknyamanan di antara partai anggota, terutama Partai Golkar.
Seperti yang sudah dijelaskan di awal, Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden Indonesia pertama yang menyelesaikan masa jabatan selama 5 tahun dan berhasil terpilih kembali untuk periode kedua. Dengan demikian, ia memimpin Indonesia selama 10 tahun atau 2 periode. Selama masa kepemimpinannya, Susilo Bambang Yudhoyono menerapkan berbagai kebijakan penting, salah satunya adalah revitalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Susilo Bambang Yudhoyono mengakhiri masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2014 setelah memimpin selama 2 periode sejak 2004. Ia menyerahkan kepemimpinan kepada Presiden terpilih yaitu Joko Widodo dalam sebuah upacara pelantikan resmi di gedung DPR atau MPR. Pada saat menjelang akhir masa jabatannya, SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono menghadapi berbagai tantangan termasuk krisis ekonomi global, skandal korupsi di Partai Demokrat, serta dinamika politik yang kompleks. Meskipun demikian, ia tetap dikenang atas kontribusinya dalam stabilitas ekonomi, penguatan demokrasi, serta diplomasi internasional. Dan di era kepemimpinan SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono, KPK berhasil mengungkap berbagai kasus korupsi besar seperti kasus suap di Kementerian Pemuda dan Olahraga yang melibatkan Wafid Muharam serta kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yaitu Muhammad Nazarudin. Dalam beberapa kesempatan, Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan bahwa ia menolak tawaran untuk maju sebagai presiden 3 periode dengan alasan bahwa 2 periode sudah cukup untuk seorang pemimpin. Andai kata saya ini bisa maju lagi untuk yang ketiga kalinya dan tidak dilarang oleh konstitusi dan undang-undang yang berlaku, saya pun mengatakan tidak akan maju lagi. Saya sudah berbicara dari hati ke hati dengan istri dan anak-anak saya, semua sepakat bahwa 10 tahun bisa memimpin negeri ini sudah merupakan kesyukuran yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, Susilo Bambang Yudhoyono tetap aktif di dunia politik. Ia menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dari tahun 2013 hingga 2020. Jabatan tersebut kemudian diteruskan oleh putra sulungnya yaitu Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Sementara itu, SBY Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Selama 10 tahun kepemimpinannya, dari 2004 hingga 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berhasil membawa Indonesia melewati masa transisi demokrasi dengan relatif stabil. Ia mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat peran KPK, dan menuntaskan konflik di Aceh lewat Mau Helsinki. Warisan Susilo Bambang Yudhoyono mencerminkan sosok pemimpin yang mengutamakan stabilitas dan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan. Ia membawa Indonesia melewati masa sulit dengan kepala dingin dan tekad kuat. Ia mungkin telah selesai menjabat, tapi kisah dan warisannya akan selalu hidup dalam sejarah. Sekarang, setiap kepemimpinan telah berganti, tapi perjuangan membangun negara tak pernah tak henti. Kita adalah generasi penerus yang akan melanjutkan perjuangan tersebut. Terima kasih Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Bangsa ini tak akan lupa.